Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Nisa. Di sini saya ingin membuat video tutorial tentang rangkaian logika. Jadi, di sini saya langsung share screen aja untuk memulai praktikumnya. Share screen. Kita langsung aja buka software Quartus, lalu klik New Project Wizard, lalu next, kita buat nama rangkaian logika satu. Lalu nol, lalu next lagi. Untuk family-nya kita menggunakan mix 10. Untuk name filternya itu kita pakai 10 M50 DA F484C7G. Lalu kita langsung next aja, next lagi, lalu finish. Lalu kita klik file, lalu klik new, lalu pilih yang blok diagram schematic file. Untuk pada langkah yang pertama itu kita menggunakan gerbang. Sini kita lalu kita masukkan input dan outputnya. Setelah itu kita masukkan outputnya. Setelah itu kita sambungkan menggunakan orthogonal node tools. Setelah itu kita jangan lupa beri nama pada setiap input dan outputnya. Setelah itu kita compile design. Jika sudah, maka kita lakukan simulasi pada rangkaian yang tadi kita buat. Kita pilih file new, lalu pilih yang University Program VWF. Lalu kita klik edit, lalu untuk set end time-nya itu kita ubah menjadi 10. Untuk grid size-nya itu kita ubah menjadi 500. Untuk view-nya kita pilih fit in window. Lalu kita klik edit lagi, lalu pilih insert node or boost, node finder. Jangan lupa ini ya untuk selalu all ya. Klik list, lalu ini, klik OK. Oke lagi. Untuk yang pertama kita beri clock periodenya itu 50. Yang kedua itu 100. Lalu kita lakukan run timing simulation.
Nah, maka outputnya akan seperti ini. Lalu kita tentukan pin planner untuk pin input yang A itu C10, yang B itu C11, untuk outputnya itu A8. Lalu kita run. Jika sudah berhasil, kita compile desain lagi. Jika sudah, maka kita langsung upload ke FPGA-nya. Untuk ini kita coba USB Blaster. Nah, nah, lalu kita langsung start aja. Jika sudah berhasil, maka kita akan em, mencoba tabel pengujian. Jadi, jika input A dan B-nya itu bernilai 0, maka dia akan 0 atau mati. Dan jika input A-nya itu 0, B-nya itu 1, dia juga akan 1. Dia bernilai nyala. Jika input A-nya itu 1, B-nya itu 0, dia akan nyala. Bernilai 1. Jika kedua inputnya itu bernilai 1, maka dia juga akan nyala atau bernilai 1. Jadi kesimpulannya di sini dia akan mati apabila kedua inputnya itu bernilai 0. Jika ada salah satu inputnya bernilai 1, maka dia akan nyala. Atau keduanya itu 1, dia akan nyala. Tetapi jika kedua inputnya itu nilainya 0, dua-duanya nilai 0, maka dia akan mati. Untuk yang rangkaian logika percobaan yang satu sudah selesai, maka kita lanjut ke percobaan yang kedua. Untuk yang kedua, percobaan kedua, kita klik file, lalu kita pilih yang blok diagram skematik. Jadi untuk percobaan kedua, langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, sama menggunakan gerbang NAND. Ada satu, dua, tiga, empat gerbang NAND. Ya, kita masukkan inputnya. Inputnya di sebelah sini. Oh, sebelah sini. Nah, outputnya di sebelah sini. Terus sambungkan dulu.
Jika sudah kita lalu untuk ini kita sini. Jika sudah kita beri nama di setiap input dan outputnya. Sorry. Kita. Nah, lalu kita compile design jika sudah. Yes. Benar kan? Compile design. Design. Selanjutnya kita lakukan simulasi pada rangkaian yang tadi kita buat. Start by University Program PWF. Sama seperti tadi untuk set end time-nya itu 10, grid size-nya itu 500. View-nya fit in window. Kita klik insert node or books, lalu node finder. Kita list. Oke. Untuk yang pertama, untuk nilai yang clock periode yang pertama itu sama kayak tadi ya, 50. Setelah itu kita tentukan pin planner untuk pin yang pertama sama seperti tadi C10, C11 untuk yang B, outputnya A8. Lalu kita run. Jika sudah berhasil, maka kita compile desain lagi. Jika sudah, maka kita uh, upload unggah ke PGA Display. Lalu kita start.
Maka kita akan lihat tabel pengujiannya. Jika pin A dan B-nya itu nol, maka dia akan bernilai nol atau mati. Jika pin A-nya nol, B-nya satu, dia akan bernilai satu atau nyala. Jika pin A-nya itu satu, B-nya itu nol, dia juga akan bernilai nyala atau satu. Jika keduanya sama-sama satu, maka dia akan bernilai nol. Jadi dia bernilai eh, nol atau mati itu jika pin kedua pinnya itu sama-sama nilainya nilainya sama. Misalnya jika pin A-nya nol, pin B-nya nol, maka dia akan mati. Jika pin A-nya satu, pin B-nya satu, dia akan mati. Jadi dia akan nyala apabila eh, pin A dan B-nya itu berbeda nilai. Jadi jika pin A-nya itu nol atau di salah satu pinnya itu berbeda nilainya, maka dia hasilnya akan nyala atau satu. Jadi untuk percobaan yang kedua sudah selesai, maka lanjut ke percobaan yang ketiga. Untuk yang ketiga, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Bedanya kita menggunakan gerbang NOR. Jika sudah, maka kita masukkan pin input dan outputnya. Untuk outputnya di sebelah sini. Lalu kita sambungkan. Oh ya, jangan lupa kita tambahkan GND. Di sebelah sini. Nah, kita sudah, maka kita sambungkan. Hmm, Setelah itu kita sambungkan pada bagian sini. Lalu kita beri nama. Setelah itu kita compile design. Jadi kita setelah itu langsung lakukan simulasi aja. Tulis size-nya 500 untuk set angkanya 10. View-nya fit in window. Lalu kita pilih insert not Orbus, lalu not finder, klik list, lalu klik OK. Nah, untuk yang A ini, clock periodenya itu 10.
Untuk yang B ini 20. Oke, ini kalau di Zoom ya. Lalu kita 20 kan yang ini 220. Nah, lalu kita run timing simulation. Nah, maka hasilnya akan seperti ini untuk outputnya. Lanjut kita tentukan pin planar. Sama seperti tadi menggunakan pin yang A itu menggunakan C10 dan B. Lalu kita run. Jika sudah berhasil, maka kita akan compile desain. Ya sudah, maka kita upload ke Despoolite-nya. Jadi untuk jadi dia akan bernilai jadi jika pin A dan B-nya itu sama-sama nol, maka dia hasilnya nol. Jika pin A-nya nol, B-nya satu, dia juga hasilnya akan nol. Jika pin A-nya satu, B-nya nol, dia akan nol atau mati. Jika kedua pinnya itu jika kedua inputnya itu satu, maka dia akan nyala atau bernilai satu. Jadi kesimpulannya dia akan bernilai satu apabila kedua inputnya itu nilainya satu. Jika tidak, jika tidak keduanya bernilai satu, jika ada salah satu pinnya yang bernilai nol, maka dia mati atau nol untuk output. Jadi untuk yang percobaan ketiga sudah selesai. Jadi kita lanjut ke percobaan keempat. Untuk yang keempat itu kita langkah-langkahnya sama seperti tadi. Mari kita menggunakan gerbang North. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Bedanya ini nggak ada GND. Nah, terus kita masukkan input dan outputnya. Jadi yang pertama inputnya di sini, yang kedua di sini. Lalu kita
Masukkan outputnya di sini. Selanjutnya untuk yang ini, kita beri nama, eh, oh ya, ini disambungkan ke hmm, setelah itu kita beri nama. Kita compile. Jika sudah berhasil, maka kita lakukan simulasi. Yes, klik sesi 500. Pilihnya klik ini. Kita pilih insert, insert office, lalu not vendor, list, klik OK, klik OK. Untuk yang pertama itu nilainya 50. Seratus, lalu kita run. Nah, silakan. Nah, jika sudah, lalu kita tentukan print planner. Sama seperti tadi, print plannernya itu gunakan yang A itu C10. Nah, lalu kita kan jika sudah berhasil, maka kita akan compile design. Jika sudah berhasil, maka kita unggah ke display light-nya. Lalu kita stop. Nah, di percobaan yang keempat ini, jika input A dan B-nya itu 0, maka dia nilainya 1 atau nyala. Jika
input A-nya 0, B-nya itu 1, dia akan mati atau bernilai 0. Jika A-nya itu 1, B-nya itu 0, maka dia juga akan mati atau bernilai 0. Jika kedua inputnya itu bernilai 1, maka dia akan nyala atau bernilai 1. Jadi kesimpulannya itu dia akan nyala atau bernilai 1 apabila kedua inputnya itu nilainya sama, sama-sama 0 atau sama-sama 1. Jadi jika ada eh, kedua inputnya itu berbeda nilainya, maka dia akan mati atau bernilai 0. Jadi untuk percobaan yang keempat sudah selesai, maka lanjut ke percobaan yang kelima. Selanjutnya untuk percobaan yang kelima, kita klik file new, lalu blok diagram skematik. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Untuk percobaan yang kelima ini, kita menggunakan gerbang not, or, dan and. Jadi, kita ke sana. Nah, ini dua ya. Not, 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 on. Ke sana. Jika sudah, kita masukkan gerbang N. Lalu kita masukkan input. Input. Dan outputnya di sebelah sini. Selanjutnya kita sambungkan bagian ini ditaruh di sini. Setelah itu untuk formnya ditaruh di sudah. Jika sudah, maka kita sambungkan bagian yang ke sini. Ini ke
Selanjutnya kita sama. Lalu jika sudah tersambung semua, ini dulu deh. Ini kasih. Jika sudah, maka langsung saja kita beri nama. Kita compile desain ya. Selanjutnya kita lakukan simulasi. Lalu kita klik OK. Lalu untuk set and time-nya itu 10. Grid size-nya itu 500. Lalu kita view-nya fit in window. Lalu kita masukkan insert, not finder, list. Oke. Oke lagi. Lalu kita beri value 50 untuk yang pertama. Kedua itu lalu kita lakukan container simulation. Jika sudah, maka silakan seperti ini. Lalu kita tentukan pin planner. Untuk pinnya sama seperti tadi. Pin A8. Ya sudah, kita run. Jika sudah, kita compile desain lagi. Lalu jika sudah berhasil, maka kita upload ke Deskfluid-nya. Nah, untuk yang kelima ini, eh, jadi jika pin input A dan B-nya itu 0, maka nilainya akan 1 atau nyala. Jika input A-nya itu 0, B-nya 1, dia akan mati. Jika input A-nya 1, B-nya itu 0, dia juga akan mati atau 0. Jika input A dan B-nya itu 1, maka dia akan bernilai 1 atau nyala. Jadi dia akan nyala apabila nilainya itu nilai input nilai kedua inputnya itu sama-sama 0 atau sama-sama 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai hasil pengujiannya. Untuk percobaan yang pertama itu kita menggunakan gerbang NAND. Jadi jika eh, input A dan B-nya itu 0, maka dia nilainya akan 0. Jika input A-nya 0, B-nya 1, maka dia outputnya itu akan 1 atau nyala. Jika input A-nya itu 1, B-nya itu 0, maka dia akan bernilai 1 atau nyala. Jika input A-nya itu 1, B-nya itu 1, maka
dia akan bernilai satu. Jadi untuk percobaan satu ini dengan menggunakan gerbang NAND ini kita kesimpulannya itu eh, dia akan bernilai mati apabila kedua inputnya itu dua-duanya itu nilainya nol. Jika salah satu ya inputnya ada yang bernilai satu, maka dia akan nyala. Jadi dia juga jika kedua inputnya itu bernilai satu, jika A dan B-nya itu bernilai satu, maka dia juga hasilnya akan satu atau nyala. Jadi dia akan mati apabila kedua inputnya sama-sama bernilai nol. Jadi untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan gerbang NAND. Jadi untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan gerbang tiga gerbang NAND. Nah, selanjutnya, nah untuk yang kedua ini, kita menggunakan empat gerbang NAND. Ada empat. Nah, untuk hasilnya itu kita coba lihat hasil pengujiannya itu. Nah, jika kedua inputnya itu nilainya nol, maka dia hasil outputnya itu akan nol atau mati. Jika input A-nya itu nol, B-nya itu satu, maka dia akan nyala. Jika input A dan B-nya itu A-nya itu satu, B-nya itu nol, maka dia akan satu. Jika kedua inputnya itu bernilai satu, maka dia akan nol. Jadi di percobaan dua ini bedanya sama percobaan satu, dia dia akan mati atau bernilai nol dia apabila kedua inputnya itu nilainya sama. Jadi kalau misalnya A dan B-nya itu sama-sama nol atau sama-sama satu, maka dia hasilnya akan mati atau nol. Jadi kalau salah satu inputnya ada yang berbeda, maka dia akan nyala atau bernilai satu. Untuk percobaan yang ketiga itu kita menggunakan tiga gerbang NOR dan ground. Nah, di sini eh, untuk hasil pengujiannya itu jika input A-nya itu nol, B-nya itu nol, maka dia akan nol atau mati. Nah, jika yang kedua itu jika input A-nya itu nol, B-nya itu satu, maka dia akan nol. Jika yang ketiga itu jika input A-nya itu satu, B-nya itu nol, maka dia akan nol. Jika kedua inputnya itu satu, hasil nilainya satu, maka dia akan satu atau nyala. Nah, kesimpulan di percobaan tiga ini, kita eh, kita itu eh, maksudnya outputnya itu akan nyala apabila kedua inputnya itu nilainya satu, sama-sama nilainya satu. Jika jika sama-sama nilainya nol, maka dia akan mati. Jadi dia hanya akan nyala saat kedua inputnya itu nilainya satu, sama-sama satu. Apabila salah satu inputnya itu ada yang bernilai satu, misalnya ada dua input, nah input yang pertama itu nol, input yang B itu satu, kayak seperti ini, maka dia akan nol. Jadi jika berbeda berbeda nilai, maka dia hasilnya akan nol. Untuk percobaan yang keempat itu kita menggunakan empat gerbang NOR. Nah, di sini untuk hasil pengujiannya itu jika kedua inputnya itu bernilai nol, maka dia akan nyala. Untuk jika input A-nya itu nol, B-nya itu satu, maka dia akan mati atau nol. Nah, jika input A-nya itu satu, B-nya nol, maka dia juga akan nol. Jika input A dan B-nya itu sama-sama satu, maka dia akan bernilai satu atau nyala. Jadi perbedaannya itu dia akan kan kalau di percobaan tiga itu dia akan bernilai satu atau nyala apabila kedua inputnya nilainya satu kan. Nah kalau misal di percobaan empat itu dia akan nyala apabila eh, apabila kedua inputnya nilainya sama sama seperti yang percobaan dua tadi dia akan nyala apabila eh, kedua inputnya itu nilainya sama-sama satu atau sama-sama nol. Jika ada yang berbeda nilainya di setiap input, maka dia hasilnya akan nol. Selanjutnya untuk percobaan yang terakhir, percobaan 5 itu kita menggunakan gerbang NOT. Notnya ada dua, terus gerbang OR dan gerbang N. Nah, untuk hasil pengujiannya, untuk untuk input A dan jika input A dan B-nya itu nol, maka dia hasilnya akan satu atau nyala. Jika input A-nya itu nol, B-nya itu satu, dia juga akan mati atau nol. Jika input jika
input A-nya itu satu, B-nya itu nol, maka dia akan mati atau nol. Dan jika kedua inputnya itu bernilai satu, maka dia akan nyala. Jadi kesimpulannya sama seperti sebelumnya, dia akan bernilai nyala atau satu apabila kedua inputnya nilainya sama. Apabila ada yang berbeda, maka dia hasilnya akan nol atau mati. Jadi kedua inputnya nilainya harus sama, sama-sama nol atau sama-sama satu. Jadi sekian penjelasan saya, penjelasan yang lebih detailnya mengenai rangkaian logika ini dan hasil pengujiannya. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.